Kalau memang orang tua diidentikan dengan mahkota yang tercampakkan, wallahi, kalau ada kemuliaan di atas mahkota, itulah orang tua kita. Apa arti pujian, kehebatan yang pernah orang pujikan kepada kita, kalau hubungan kita buruk sama orang tua? Tidak ada artinya. Entah bagaimana cara dia belajar, hafalan Qur'annya tidak membuat hatinya lembut, hafalan hadisnya tidak membuat dia mengerti bahwa Allah ciptakan dia melalui dua orang tuanya. Dan orang tuamu adalah menganggap kamu anak sampai kapan juga. Tua bangka kau dipandang anak, tua bangka kau dipandang cucu, anak kecil kau di mata orang tuamu. Orang tuamu mahkotamu, mahkota yang bernama ibumu, ayahmu. Itulah mahkotamu dalam hidup ini. Demi Allah, ya Allah, ambil semua yang kau titipkan dalam hidupku, ambil rumahku, kendaraanku, tanahku, ambil semuanya ya Allah, ambil. Tapi jangan pernah ambil tali kasihku pada kedua orang tuaku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang Allah muliakan, wallahi sampai saya datang tadi saya sempat bertanya, ini mahkota yang tercampakkan maksudnya apa, saya bilang. Karena saya nggak paham. Jujur baru masuk ke saya, ini adalah orang tua, Ustaz. Subhanallah. Kalau memang orang tua diidentikan dengan mahkota yang tercampakkan, wallahi, kalau ada kemuliaan di atas mahkota, itulah orang tua kita. Tidak ada pemandangan paling indah di muka bumi ini melebihi memandang Ka'bah. Karena cuma Ka'bah benda yang kita lihat sambil berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam fahina rabbana bis salam. Dan yang kedua adalah wajah orang tua kita sendiri. Ayat mengukir kalimat indah, wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang tak berganti kata dan kalimat walaupun barzah memisahkan kita. Kalau kita mendoakan teman kita mungkin umum, ketika dia mati Allahumma ighfir lahu warhamhu. Tapi orang tua kita tidak, tetap katakan rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kalimat kama rabbayani hak seorang anak yang merasakan cinta orang tuanya. Tidak sembarang orang bisa mengatakan kama rabbayani. Makanya untuk bisa anak mengatakan kama rabbayani, tentu dia harus merasakan indahnya kasih sayang tersebut. Makanya Islam menggiring kita untuk paham bahwa salah satu bentuk dosa yang paling besar dalam Islam adalah syirik kepada Allah. Dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dalam ayat Allah firmankan urutan takdir. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa qul lahumā qawlan karīma. Masyaallah. Allah katakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Qada, takdir. Sesuatu yang sudah tidak bisa ditawar dan dirubah. Karena ada takdir yang bisa dirubah dengan doa, tapi ini tidak. Allah telah takdirkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah. La ma'buda bihaqqin illallah, la ilaha illallah. Target hidup dan kita tercipta karenanya. Allah inginkan kita hidup ini untuk la ilaha illallah. Itu qada, takdir sudah. Makanya kalau nanti kita lihat ada orang yang bisa durhaka sama orang tua, ya tentu perlu dibahas tahapan tadi. Ya, kelihatannya dia sholat, kelihatannya dia berbuat baik, kelihatannya dia orang yang mengamalkan semua perintah dan menjauhkan larangan, tapi sama orang tuanya dia nggak dekat. Ya Allah, mahkota yang telah Allah berikan karena ibadah yang dia lakukan, mahkota yang dia campakkan. Apa arti kemuliaan hidup? Apa arti pujian, kehebatan yang pernah orang pujikan kepada kita, kalau hubungan kita buruk sama orang tua? Tidak ada artinya. Entah bagaimana cara dia belajar, hafalan Qur'annya tidak membuat hatinya lembut, hafalan hadisnya tidak membuat dia mengerti bahwa Allah ciptakan dia melalui dua orang tuanya.
yang ada menjadi hakim buat kedua orang tuanya. Banyak ikhwan, akhwat yang sudah ngaji kadang mengeluh, ya Allah Ustaz, setelah saya mendalami sunnah dan menjadi ahlu sunnah wal jamaah Ustaz, ujian yang pertama kali kami rasakan dari orang tua kami sendiri Ustaz. Aduh Masya Allah, berat sekali, kami dicaci, kami dimaki. Mereka ngomel sama kami karena perubahan yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Suami berjanggut, celananya sudah tidak isbal. Istri pun kerudungnya panjang, bahkan menggunakan hijab. Masya Allah. Orang tua kami mengatakan masuk aliran sesat. Bingung saya, pegangan kalau bingung ya. Kenapa mesti bingung? Ya iyalah Ustaz. Di satu sisi kami melakukan sebuah perintah menjauhkan larangan Allah. Tapi kemudahan gak kami rasakan? Oh tidak, cuma mengemas kalimat. Jangan disatukan karena ada dua hal yang berbeda. Di satu sisi engkau orang yang belajar dan secara ilmiah kau paham ilmu sehingga kau menerima. Sementara orang tuamu mungkin pendidikannya tidak seperti kamu sehingga dia tidak ilmiah. Dan orang tuamu adalah menganggap kamu anak sampai kapan juga. Tua bangka kau dipandang anak, tua bangka kau dipandang cucu, anak kecil kau di mata orang tuamu. Anak boleh manggil kita abi, abuya, bapak, ayah, papa, atau apalah. Tapi tetap orang tua manggil kita, nak, kemari nak. Yang merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga menjadi sebuah nasab. Nasab itu nikmat. Karena kita jelas turunan siapa. Dan kita tahu untuk siapa kita berdoa. Dan paling enggak kita pernah merasakan kucuran doa ketika kita belum paham kita didoain. Karena ketika kau hakimi orang tuamu, kau katakan tak memiliki kebaikan itu orang tua, salah. Ya Allah ya Karim, nanti ketika kita jadi orang tua kita baru paham itu. Ya, kalau belum merasakan jadi orang tua kita nggak paham itu. Banyak kekecewaan yang dipertontonkan oleh anak-anak kita, tapi kita siapkan maklum melebihi kesalahan yang dia lakukan. Orang tua pun melakukan seperti itu. Maka ketika ayat dikatakan wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kamu berbuat ihsan. Ihsanan, bukan salihan, bukan thayyiban. Tapi dikatakan ihsanan. Kita tahu yang namanya ihsan ini anta abudallah ka'annaka tara fa in lam takun tara walakinallah yarak. Level agama yang tertinggi ya ihsan. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah, kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Untuk orang tuamu seperti ini. Ada tidak ada orang tuamu, maka kau wajib berbuat kebaikan. Kenapa? Yang kau bawa nama orang tuamu, gitu loh. Karena boleh jadi kau bermaksiat di Kendari, kau berasal dari pulau yang lain, aman orang tua nggak tahu. Iya, tapi kan nasabmu tidak hilang. Dan nasab ini nikmat. Orang tua nggak melihat, cuma kau burukan nasabmu, cacatlah silsilahmu. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Melatih diri untuk paham bahwa hidup ini hanya untuk Allah dan hidup ini mempertontonkan kemuliaan hasil pendidikan orang tua. Ihsan adalah kebaikan yang kadang-kadang kita enggak menuntut orang lain tahu. Bertanyalah seorang pemuda ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Tuh. Ini pemuda datang ke Rasul, dia izin berzina. Apa kata Rasul? Sholaita ya akhi, udah sholat belum? Lama, salli. Sholat dulu. Pantesan mau zina, belum sholat. Habis sholat datang lagi ke Rasul. Sudah sholat Rasul, izinkan aku berzina. Waduh, dulu pun ada orang yang sholat berzina, apalagi sekarang. Apa kata Rasul? Bagaimana menurutmu kalau kakek nenekmu berzina? Ya malu sebagai cucu.
Bagaimana menurutmu kalau ayah ibumu berzina? Malu sebagai anak. Kelak anak cucumu pun malu memiliki kau sebagai ayah, kau sebagai kakeknya. Masya Allah. Jadi perasaan yang dihajar sama Rasul. Kenapa? Karena kamu punya nasab, silsilah. Walaupun ulama mengatakan terkadang sejarah dimulai dari dirimu sendiri, namun nasab ini nggak akan pernah hilang sampai kapan juga. Maka kalau Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kalaupun salah satu di antaranya atau keduanya sudah dalam kondisi tua renta, fala taqul lahumā uff. Jangan pernah berkata uff. Ini banyak ulama bicara tentang masalah di sini. Tapi dalam bahasa Arab lebih diterjemahkan mengambil napas ketika dipanggil atau diperintahkan. Subhan, iya mah, tolong ambilkan air putih. Iya, tuh. Iya, cuma pakai ambil napas dulu. Kan orang tua kadang-kadang nggak paham. Kita lagi baca belum selesai. Kita lagi nerima telepon, oh Masya Allah. Kadang-kadang kita mau ngajar juga, dia nggak tahu kondisinya, betapa macetnya jalan seperti apa. Bukan hal yang mudah berhadapan dengan ribuan manusia. Ini satu kepala lawan 1000 kan nggak mudah sebenarnya gitu loh. Ya Allah, udah mau jalan mak, ya tolonglah. Iya, tuh. Apalagi lebih dari itu gitu loh. Ya kenapa? Kenapa pakai bahasa seandainya keduanya sudah tua atau salah satunya? Ya artinya orang yang sudah tua ini kan sudah banyak kekurangan. Ya. Orang tua ini sudah banyak kekurangan, bukan banyak kelebihan. Kelebihan sudah pasti, tapi kekurangan lebih dari itu. Makanya kalau sudah bicara usia 40, falamma balagha asudda wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Kita yang harus nauin, orang tua kita pasti udah di atas 40 umurnya. Nah kita yang sudah usia 40 saja Allah nasihatin dalam surat Al-Anfal ayat 15 ya. Allah katakan dengan tegas bahwa kalau sudah usia 40 falamma balagha asudda wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni. Secara pribadi kamu belajar, katakan kepada Allah, minta kepada Allah, auzi'ni, ajarkan aku ya Allah, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ajarkan kepada aku ya Allah, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Syukur, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu atas nikmat yang kau berikan padaku. Wa 'ala walidayya, dan bersyukur atas nikmat yang kau berikan pada kedua orang tuaku. Suruh belajar. Karena kamu sudah mulai tua, bukan muda lagi. Puncak umur sudah kau lewati. Usia 40 itu puncaknya umur. Falamma balagha asudda. Sehingga kalau nanti 41, 42, 43 terus ke bawah, wallahi ini kita makin gak sempurna. Nah orang tua kita sudah melewati fase 40 tuh. Saya suka bilang di kajian YouTube, ada fase di mana kita bicara dengan model pembicaraan yang berbeda. Orang kalau masih anak-anak bicara balita lah, bayi 5 tahun 7 tahun ke bawah namanya balita masih lah. Tapi kalau bahasa kita balita bayi 5 tahun itu obrolan bayi 5 tahun itu yang diomongin semua adalah milik aku nih punya aku gitu ya. Nanti kalau sudah meranjak usia 10 tahun itu ya, yang dibicarakan itu apa yang dikasih sama ayahku, abiku, umiku. Ini aku diberi nama umiku lagi, ini punya aku dari abiku. Terus memiliki sesuatu. Fase balik sampai umur 15 tahun tuh. Nah, saya nggak tahu udah kondisi anak-anak 15 tahun di sini nih. Kids zaman now.
Ya. Saya nggak tahu di Kendari, saya baru pernah ke Kendari nih. Kalau di Jakarta dan seputarnya Kid Zamanaw ini Ustaz, Masya Allah. Umur 15 tahun ini sudah bisa melakukan macam-macam tapi dengan gaya kekanak-kanakan. Allah, mau apa Allah, Allah. Bukan lu, loh. Nah, agak di action-actionin bahasanya. Habis semua dicoba gaya tuh seumuran gitu tuh. Nanti udah masuk umur 25 tahun berikutnya tuh fase dimana yang dibicarakan tentang masalah kuliah, kampus. Masuk umur 25 baru bicara kerjaan, macam-macam dah. Nanti umur 30, 25 sampai 30 yang diomongin masalah pegangan hidup bukan pandangan hidup lagi. Masalah nazar yang diomongin, betul ya. Kalau nggak nazar, ta'aruf jadinya mah kagak gitu ya. Susah Jones, ya. Abu Nazor. Anak ente mau dinazor mulu nggak jadi-jadi. Ya umur 30 tuh kita bicara anak lah tuh. Sampai nggak berasa umur 35 menjelang 40. Nah biasanya kalau umur 40 udah jarang ngomong macam-macam. Yang diomongin merek herbal biasanya. Ya nggak usah angkat tangan udah ya ketahuan dah. Baru mulai itu, habatus sauda bagus nih. Madu. Semua ngambil madu, betul? Sampai orang semua berusaha untuk memeras madu. Masya Allah. Umur 40 yang diomongin madu aja madu. Bahkan satu orang ini bisa berani melawan 4.000 lebah untuk mengambil sebotol madu. Masya Allah. Demi madu sebotol, tapi nggak ada satu orang pun berani bawa madu ke rumah. Betul. Ada sendal dari atas sendal twing kemarin. Subhanallah. Ya fase udah umur 40 ke sana udah yang diomongin kalau nggak merek obat bicara zikir, ada zikir yang bagusan nggak zikir bagusan. Ya memang fase masa kita akan ngalami itu. Orang tua kita ngalamin itu. Makanya kata ayat wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau orang tuamu sudah kibar, sudah tua, sudah renta atau keduanya, tolong jangan pernah mengatakan cih dan lainnya. Atau mengeluh ketika dia menginginkan sesuatu. Karena orang sudah tua semuanya mau. Apa juga pengen lawang kembali ke anak kecil, semuanya mau. Anak kecil semua mau. Dan lucunya itu nunggu tamu dulu baru mau. Dan waktu enggak ada tamu, itu sukro ditoples di atas meja, enggak disenggol. Apalagi keripik, betul? Heran kalau tamu datang langsung tuh anak nyeredeng nempel di kita, mau entu. Nah lu nggak minta, ada tamu baru mau katanya. Itu penyakit tuh. Orang tua sama. Tadi nggak manggil Abi, Umi tadi nggak manggil. Kenapa nunggu temen datang dulu baru manggil? Kita nggak paham tuh. Kenapa sih? Ternyata dia cuma pengen eksis. Sama anak-anak. Dia cuma pengen eksis, pengen dibilang, di sini sayang. Nih anak aku nih yang nomor 1. Masya Allah ya, langsung kabur udah. Abi Umi juga begitu, tadi gak batuk. Pas ada tamu, Abi kita ngomong ada jedahnya mulu, ada jedahnya ini. Panggil Abi, sini Bi. Ini pejuang dalam hidupku ini. Masya Allah. My king, my hero. Masya Allah. Kelihatannya sudah renta dia. Masya Allah. Orang yang pernah berusaha tanpa diminta. Inilah ayahku. Cukup katakan begitu. Atau kenalkan orang tua kita sama teman-teman kita supaya mereka tahu bahwa ada kebanggaan dalam hidup. Karena bagian nyawa kita. Apa artinya hidup di atas dunia? Semua kita miliki. Kalau hubungan kita nggak baik, apa gunanya? Makanya
Banyak sekali hikayat tentang kemuliaan-kemuliaan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, orang-orang yang Allah muliakan dengan aplikasi ilmu, bukan cuma sekedar hafal Quran dan sunnahnya, bukan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khiyarukum khiyarukum linnisaikum, yang paling baik di antara kalian, beliau bicara di hadapan sahabat loh. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Yang beliau katakan khiyarukum linnisaikum. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dengan wanita-wanita kalian. Ulama menerjemahkan kalimat wanita di sini ibumu, istrimu, anak-anak perempuanmu, adik kakak perempuanmu. Orang laki jangan pernah merasa bangga bisa menang sama perempuan. Karena hidup bukan kalah atau menang, bukan. Perempuan juga sama, jangan aji mumpung mentang-mentang laki nggak bisa kasar sama perempuan, terus dibikin takut. Bu, jangan cetak suami takut sama ibu. Suami yang takut sama istrinya tidak akan pernah bisa bawa keluarga ke surga. Karena tidak mungkin. Seorang pemimpin ini betul-betul harus punya agenda hidup jelas membawa istri dan anak-anaknya. Kebayang nggak kalau takut dengan anak dan istrinya? Kalau khawatir tentang kekurangan yang mereka miliki antara kita dengan Allah, silakan. Tapi kalau sampai disetir, apa kata Nabi? Lan yasluh lirajul idza amaratu imra'ah. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang suami kalau perempuan yang mimpin. Tuh. Ini bahtera ini oleng bro, kapal goyang, masya Allah. Ya, bukan masalah kalah atau menang, bukan. Makanya dulu zaman Umar Ibnul Khattab ada seorang laki-laki yang pegel ngadepin bini yang cerewet, galak ya selebar jagat, masuk. Waduh, kudu nanya sama khalifah kalau begini nih. Dia datang ke Umar Ibnul Khattab. Dari depan rumah dia lihat Umar lagi diem aja, bininya lagi nunjuk-nunjuk ngomel. Oh sama juga gitu ya. Dia pulang, Umar panggil, sini. Ini maaf saya kemas bahasa biar gampang nangkep ya, karena kita nggak mendetailkan. Ya. Kenapa kau datang, kau kembali? Ya dia ceritakan, saya datang kepada kamu wahai khalifah, tujuannya pengen nanya solusi. Punya istri di rumah ini galak. Kira-kira ada obatnya nggak bisa bikin dia nggak galak? Datang kemari sama gitu. Apa kata Umar? Ya, kenapa aku tidak membalas apa yang dia lakukan? Karena yang ku ketahui bahwa dia telah melahirkan anak-anakku, cukup untukku. Sehingga Umar mempertontonkan kelemah lembutan untuk melihat kebaikan bukan keburukan. Iya, kan agenda yang kau miliki. Agenda yang kau miliki, kau yang memiliki agenda. Kau yang tahu meletakkan wanita mulia ini bak tulang rusuk yang bengkok di tempat yang kosong dari bagian tulang rusukmu, letakkan dia. Jangan rubah dia, jangan rubah fungsi dia. Kalau memang dia tulang rusuk, jangan kau bikin dia jadi tulang punggung. Jangan kau jadikan dia tulang kaki dan tulang lainnya, jadikan dia tulang rusuk. Bagian dari tulang-tulang yang melindungi perutmu, tubuhmu. Karena dia tercipta untuk itu. Wanita perlu paham dia dilindungi dan dia melindungi. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Dia itu pakaianmu. Kalau dia sudah jadi pakaianmu, kamu jadi pakaian dia. Sehingga yang diperintahkan apa? Perempuan harus menjadi pakaian suaminya. Bagaimana dia masuk surga tanpa perlindungan suaminya? Tidak mungkin. Lihat indahnya Islam. Makanya ketika Al-Quran mengatakan bahwa wa in jahadaka lan tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tutihuma. Dalam muamalah sama orang tua kita sampai levelnya dia mengajak kamu berbuat dosa, berbuat syirik, berbuat kufur. Fala tutihuma, bukan wala tutihuma, fala tutihuma. Kalau wala ada jeda dan fa lebih cepat. Cepat ambil sikap, jangan patuh. Karena levelan yang pertama apa? Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
Tapi kalau dia sudah memerintahkan kita berbuat kufur, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Kamu sudah enggak punya hak, ilmu pun enggak layak dibahas dalam hal ini. Kenapa? Karena berbuat kufur. Hatta orang tuamu yang ngajak kamu berbuat kufur. Coba lihat terusan ayatnya. Ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Baru pakai bahasa wasahib. Kalau tadi fala tutihuma, cepat, jangan patuh. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu sahabatmu. Kenapa wa dengan fa di sini Ustaz? Karena memang untuk menjadikan orang tua sahabat yang dia mengajarkan keburukan sama kita bukan hal yang gampang. Bukan hal yang mudah. Di setelah dia mencibir penampilan kita, di setelah dia tidak suka dengan apa yang kita lakukan, kita disuruh patuh tuh nggak mudah. Apalagi menjadikan dia sahabat pun tidak mudah. Cuma kalau kita yakin tahapan belajar yang betul, kita akan mengerti nanti bahwa ada kemudahan yang Allah janjikan. Ada cahaya yang membimbing kita untuk mendapatkan kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birrasulih yu'tikum kiflain min rahmati wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Allah yang bilang, asal kamu beriman kamu bertakwa. Kamu beriman dengan yang Rasul bawa, istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau ceritakan tentang bagaimana kemuliaan sahabat-sahabatnya kepada kedua orang tuanya. Bagaimana perjuangannya Mus'ab bin Umair. Bagaimana perjuangannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah. Sampai-sampai ada kisah tentang Uwais Al-Qarni, betul? Lah cukup contoh Rasul yang mengabarkan ini. Bagaimana beliau pertontonkan kecintaan Uwais Al-Qarni kepada kedua orang tuanya. Sampai dia panggil Umar, dia panggil Ali. Nanti satu waktu kalau kau memiliki masalah, temui Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais? Orang yang hidup di zaman Rasul cuma nggak ketemu sama Rasul. Karena sempat datang ke rumah Rasul, nggak ketemu sama Aisyah, nggak ketemu Rasul. Tapi ini manusia mulia yang sahabat saja yang Nabi katakan Umar fil jannah, Ali fil jannah. Kedua manusia mulia ini diperintahkan bertemu dengan Uwais. Apa kelebihan Uwais? Sampai diberikan makom yang berbeda. Namanya mungkin tak dikenal di dunia, tapi semua penghuni langit mengenal dia. Apa kelebihan Uwais Al-Qarni? Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa dia muhaddis, tidak. Periwayat hadis, tidak. Tidak satu ulama pun yang mengatakan dia penghafal Quran, tidak. Dia pun dikatakan bukan ulama. Tapi dia orang yang meletakkan dirinya pada posisi yang tepat. Menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan dia berbakti kepada ibunya. Lihat betapa Allah muliakan manusia dengan kelebihan yang berbeda. Kadang-kadang kita paksa Allah untuk paham yang kita mau, padahal kemampuanmu tidak seperti yang kau mau. Lihatlah sejarah, pelajari sirah, pahami atsar para sahabat. Mereka semua punya alasan kenapa mereka mencintai Allah. Dengan cara-cara yang membuat mereka masuk surga. Ya Allah, andai aku diberikan kemampuan berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, kan ku pegang tangannya sambil ku berkata, wahai Uwais, bagaimana kau bisa meletakkan ibumu di atas ubun-ubunmu? Uwais, kau siap dikatakan sebagai pemuda gila, membeli seekor anak sapi, digendong selama 8 bulan naik turun gunung untuk mengukur kekuatan fisiknya. Uwais, bagaimana kau berpikir untuk menggendong ibumu hingga ke negeri Mekah, bertawaf di sana? Sementara zaman modern ini sudah tidak perlu gendong orang tua kita. Pesawat cuma 11 jam, ada yang 9 sampai 10 jam. Pernah gak terbesit dalam benakmu untuk membimbing orang tuamu menuju Ka'bah? Hartamu yang berlimpah, ilmumu yang dipandang manusia, pernahkah terbesit dalam benakmu untuk menggandeng tangan tuanya? Putari Ka'bah. Ayo ibu, bimbing dia. Sebentar lagi kita masuk
Masjidil Haram. Ibu, yang ku ketahui bahwa masuk masjid kita baca doa Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Kan ku bimbing kamu ibu. Masuk melalui pintu utama. Malik Fahad kita masuk. Ka'bah sudah tampak sekarang, sudah mudah kita melihat Ka'bah. Ibu. Menatap Ka'bah, kita membaca doa. Ayo ibu katakan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Ayo ibu. Ya Allah, betul ulama katakan tidak ada pemandangan lebih kemuliaan memandang Ka'bah. Wallahi memandang Ka'bah pemandangan paling indah yang tak mungkin kita bosan. Dan di samping kita pegang tangan seorang mulia, manusia yang bisa menyebabkan Uwais Al-Qarni menggetarkan langit, orang tua kita, ibu kita. Syukur ayah kita ajak. Ka'bah dan wajah orang tua, dua pemandangan paling indah. Pernahkah terbesit di benak kita untuk mengandeng tangannya? Ayo ibu, dengan sejuta kekurangan yang dia miliki, yang pernah memaki, mencaci maki kita, pernahkah kita berpikir, ayo ibu, ayo ayah, langsung menuju lampu hijau searah Hajar Aswad. Ibu, ayah, kita mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ayah ittiba, buka pundak kananmu ayah. Tampak pundaknya itu keriput, sudah mulai tampak tulangnya. Ya Allah, ayo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ayo ibu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Biasanya ayah ibu dari Hajar Aswad sampai dengan Hijri Ismail ini agak penuh manusia. Sunnah kita beristighfar kalau begini, katakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Katakan ayah, katakan ibu, ayo. Katakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus lewat rukunnya, lewat Hijri Ismail agak lancar sampai rukun Yamani. Ayah ibu, ini batu yang dikatakan rukun Yamani, pojok rukun Yamani. Boleh menyentuh, boleh tidak. Tapi mulailah kita baca sampai Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai Hajar Aswad, angkat tangan kalian lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Sampai 7 putaran bawa mereka ke makam Ibrahim. Wahai ayah, wahai ibu, di depan kita ini ada rumah Allah, Baitul Atiq, Ka'bah Al-Mukarramah, yang ditarik benang ke 7 lapis langit. Ada yang namanya Baitul Ma'mur, Ka'bah langit. Kita di sini wahai ayah, wahai ibu. Yuk kita sholat 2 rakaat selesai tawaf ini. Fawali wajhaka satral Masjidil Haram, palingkan wajahmu menuju Ka'bah Masjidil Haram. Allahu Akbar, tatap Ka'bah. Karena kalau kita sholat di depan Ka'bah, melihat Ka'bah bukan melihat bawah, melihat Ka'bah. Allahu Akbar. Kalau Ka'bah tidak terlihat, ijtihad para imam, salah satu Imam Syafi'i, lihat ke tempat sujud. Itu ijtihad. Tapi hukum asalnya palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Allahu Akbar, subhanallah. Selesai sholat, bawakan di air Zam-Zam. Ibu, minumlah. Ma'u Zam-Zam 5 syuribalahu. Air Zam-Zam tergantung niat kalian minumnya. Minumlah. Ayah ibu, doakan anakmu agar bisa istiqomah di atas kemuliaan sunnah di tengah zaman yang penuh fitnah ini. Bawa mereka menuju sofa. Katakan ayah ibu, inna sofa wal marwata min syairillah. Sampai di sofa, bimbing mereka menghadap Ka'bah, mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Biar dipertontonkan anakmu betul-betul tidak berbuat syirik, menegakkan tauhid. Wahai ibu, wahai ayah, angkat tanganmu ke langit menghadap Ka'bah yang lama. Angkat tangan kalian, doakan diri ini, doakan anak-anakmu, doakan dirimu,
doakan bangsa kami, doakan negeri kami, doakan negeri Islam, doakan wahai ibu, tempat yang mustajab untuk berdoa, dan kalian orang yang paling mustajab di muka bumi ini untuk mendoakan anak-anak kalian. Subhanallah. Subhanallah. Pernah gak terbesit dalam benak kita? Atau jangan-jangan hayalan kita cuma punya rumah, tanah yang luas, mobil dan motor. Allahu Akbar. Yang tak mungkin masuk ke liang lahat kita, tak ada mayit yang bawa BPKB, tidak ada mayit yang bawa sertifikat, tidak ada mayit yang ngantongin SIM dan lain-lain. Buang itu semua. Kemuliaan dekat dengan kehidupan. Ini yang dikatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pertontonkan hubungan yang ma'ruf dengan mereka, yang transparan. Kalau perlu bangga kita bernasab dengannya. Apapun kesalahan yang dia miliki, sampai selevel dia berbuat kufur dan syirik. Wa in jahadaka ala tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma, jangan patuhi mereka. Cepat jangan patuhi. Kenapa? Karena mereka mengajak kamu berbuat syirik, berbuat kufur. Tapi Islam mengatakan jangan kau benci mereka. Lihat indahnya dakwah Islam. Jangan patuh tapi jadikan sahabat. Mungkin nanti sama pemerintah juga begitu. Kalau sampai ada keputusan yang menzolimi orang Islam di Indonesia, jangan patuh, tapi jangan sampai kita mengadakan sesuatu yang menghancurkan keadaan. Jangan. Tetap wasahib, tetap ada persahabatan. Karena bahasa persahabatan itu bahasa dasar dakwah. Ini yang Rasul copot gelar di hadapan para sahabat. Apa yang beliau katakan? Nabi pernah mencopot gelarnya sendiri sambil mengatakan, "Lau kuntum muttakhidan min ahlil ardi khalilan, latakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hadha khalilullah." Nabi mengatakan, "Walakin sahibukum hadha khalilullah." Kalau aku boleh memilih kekasih, kan kupilih Abu Bakar sebagai kekasih. Tetapi sahabat kalian ini, dia mengatakan sahabat kalian. Dia mampu mengatakan, tetapi Rasul kalian ini, Nabi kalian, bisa bukan tidak. Cuma indahnya dakwah Rasul, lihat. Walakin sahibukum hadha. Tetapi sahabat kalian ini. Karena bahasa persahabatan akan mendatangkan kebaikan. Tidak ada kebaikan kecuali datang dengan cara persahabatan. Yuk bersahabat. Buat sebuah ikatan yang kuat, indah. Karena sahabat dengan sahabatnya pakai bahasa apapun indah. Dan orang beriman bersahabat, orang Islam bersahabat dengan siapapun, iya. Makanya kalau sampai orang memahami Islam malah menjauhkan diri dari persahabatan, aneh. Islam sampai eksklusif, aneh. Aneh sekali. Menjadi orang yang kaku karena belajar agama itu aneh. Bukankah ending agama adalah surga? Mungkin kita belum masuk surga, tapi ibadah banyak yang menjanjikan surga. Menuntut ilmu ya taman-taman surga, ya ujungnya surga. Sahalallahu lahu bitariqan ilal jannah, dimudahkan ke surga, betul? Al-hajju mabrur wa umratan maqbulah, laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur, umrah yang makbulah, jaminannya surga. Bukan pulang umrah, bukan pulang haji kita mati masuk surga, bukan ke sana terjemahannya. Tapi lebih kepada karakter penghuni surga yang kita miliki. Sudahkah ibadah membentuk 3 karakter dalam hidup kita? Qaribin, hayyin, sahlin. Sudahkah apalan Quran kita membentuk karakter kita? Qaribin, hayyin, sahlin. Sudahkah pelajaran yang kita dapatkan di ma'had di mana kita belajar membentuk 3 karakter? Qaribin, hayyin, sahlin. Apa qaribin, hayyin, sahlin? Qaribin, menjadi orang yang fleksibel dalam berinteraksi. Menjadi orang yang gampang akrab. Karena para sahabat ini mempertontonkan kepiawaian dalam berinteraksi. Lihat sahabat-sahabat Nabi. Di masjid akrab, memang tempatnya. Di majlis ilmu, rutin majlis mereka. Bahkan sampai di pasar, di tempat tongkrongan pun mereka bisa akrab. Bacalah asar daripada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Umar. Sampai beliau orang-orang anak-anak muda mulia zaman Rasul. Di mana dia tinggal, di mana dia nongkrong, dia ngopi, agama yang keluar. Karena kalau tidak dimasuki syubhat.
Saya nggak tahu kalau di Kendari, kalau di Jakarta sudah ada stand up komedi. Berdiri satu anak udah mengelucu depan orang dengan canda tawa yang demi Allah Islam haramkan. Karena tidak boleh ngelawak dalam Islam, betul? Wail, celaka. Wailul ladzi yuhaddisu fayakdziba liyudhika bihil qaum. Wailul lahu summa wailul lahu. Lalai dalam sholat cuma wail sekali, tapi kalau sudah dusta untuk membuat orang lain tertawa, wallahi 2 kali wail. Berat, berat sekali. Tidak boleh. Sehingga mulailah kita biasakan sekarang kalau gitu anak muda, ini mulut biasakan ayat dan hadis. Sehingga tongkrongan kita pun yang keluar Quran dan hadis. Ayo kita bikin stand up dakwah, ngobrol santai 10-15 menit, mancing kita ngobrol. Karena kita nggak pernah tahu hidayah datang ini dengan waktu, hidayah datang dengan ilmu, kita nggak pernah tahu. Hidayah datang di masjid, kadang di luar masjid. Ustadz ngomong, qala Allah wa qala Rasulullah qala sahabat. Ada yang langsung paham, alhamdulillah. Tapi ada yang mikir dulu sambil pakai sepatu. Oh iya. Ada yang buka mobil dulu baru. Betul juga. Ada yang sampai rumah, tadi ngomong apa ya? Dia nggak paham. Ada macam-macam. Hidayah ini kan jobnya Allah, betul ya. Kita nggak pernah tahu. Ya Allah datangkan hidayah di mana buat dia. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Uwais Al-Qarni pertontonkan ini. Pemuda yang dimuliakan dengan keberkahan karena memang baktinya dengan orang tuanya. Masya Allah. Sampai ketika seorang pemuda menggendong ibunya berjalan dari negeri Yaman menuju Makkah. 2 kali putaran itu kemudian dia bertanya sama sahabat Abdullah bin Umar yang kebetulan lagi tawaf juga, wahai sahabat Rasul, lihatlah kugendong ibuku dari negeri Yaman menuju Makkah. 2 kali sudah kugendong dia untuk tawaf di sini. Sudahkah aku membayar kebaikan yang pernah dia lakukan untukku? Apa kata sahabat? Bahkan 1 hentakan napas pun ketika melahirkanmu tak terbayar. Sudah. 1 hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Kenapa? Karena kau tak bisa melahirkan dia, dia bisa melahirkanmu. Salat Isya dulu kita. Di akhir, taib. Iya. Kenapa? Karena memang kamu tidak bisa membayar yang pernah dia lakukan. Ibumu ketika hamil kamu, Allah katakan hamalatu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli walidayka ilayal masir. Sakit di atas sakit, Allah kita nggak pernah tahu Bapak. Perempuan mungkin sudah mulai merasakan, tapi kita nggak pernah tahu sakit dia wahnan ala wahnin, kita nggak pernah tahu itu. Dia minum minuman yang sesungguhnya dia tidak suka. Wallahi dia tidak suka. Dia tidak suka, cuma demi jabang bayinya dia minum. Sakit dia rasa. Bayi cuma bisa menangis, ibunya menyusui sambil merintih. Bayi tidak tahu. Maka ketika ada seorang pemuda, sudah lama ini kisah ya, saya ada di YouTube itu ya, datang bertanya Ustadz kepada saya, Ustadz, saya bingung sama orang tua saya, serba salah, saya nggak mau durhaka, Ustaz. Cuma ya Allah, Ustaz, ujian, Ustaz. Kadang-kadang tanpa dipinta pun saya berikan sesuatu buat dia. Salah. Dia katakan, kau kasih apa ini? Tanya dulu baru ngasih. Ya Allah. Kemudian saya pernah satu waktu saya bertanya, ibu mau apa? Ayah mau apa? Makanya sering datang kemari. Jadi tahu buat apa kami butuh apa. Oh masalah lagi. Serba salah Ustaz. Kami dandan berpenampilan rapi pun dia ngomel. Ya dengan standar sunnah tentunya. Tidak isbal, pakaian Islam loh yang dia gunakan. Karena mungkin dunianya gak seperti yang kami jalani. Aneh buat dia, bingung Ustaz. Saya bingung begini salah, begitu salah sama orang tua. Kadang-kadang diajak sengaja, saya sudah tidak melakukan perbuatan bid'ah. Dia ajak saya berbuat bid'ah. Sudahlah, ikutlah. Tidak enak sama kakak kamu, saudaramu, sudah sini. Bingung saya Ustaz. Ini satu sisi anak datang begitu ngomong. Di sisi lain ada seorang, ibu saya itu ibu. Seorang ibu datang ke saya bicara. Ya Allah Ustaz, punya mau kami orang tua yang kesel sama nih anak Ustaz. Ini ibu juga baru ngaji, curhat juga sama saya.
Bahkan sampai semalam dia masih kirim WA ke saya. Pengen ngobrol sama Ustadz lagi nih, jadi penengah antara anak dan orang tuanya ini. Masya Allah. Perasaan baru kemarin saya bawa dia di perut Ustadz, sakit di atas sakit, ya Allah. Saya lahirkan dia, saya besarkan dia, saya susui dia Ustadz. Sekarang dia sudah dewasa. Semua ucapan saya dibalikin sama dia Ustadz. Sakit Ustadz. Ya Allah, saya dibikin bingung ini. Saya pro sama si anak, takutnya si ibu nggak demen ngaji. Mana kan udah tua, kalau dia nggak demen ngaji kacau betul ini. Saya pro sama si ibu, memenangkan si ibu. Ya si anak takut jadi nggak suka sama yang namanya kajian. Ngelihat dia tersisihkan, terpojokkan dengan jawaban Ustadz, saya dibikin bingung. Jujur saya dibikin bingung. Saya ceritakan saat itu hikayat tentang anak saya sendiri yang mendidik saya untuk bisa menyiapkan maklum yang banyak. Ya, saya bicara saat itu tentang anak saya yang saya baru pulang disuguhin kopi. Saya suka sekali sama rambutan dan duku. Kemudian anak saya itu datang, dia buka itu bungkus duku. Buya, diambilkan duku tersebut, dia cemplungkan ke kopi saya. Ya saya masih ingat beberapa tahun yang lalu itu. Ya Allah, kebayang pulang ke rumah lagi pengen ngaso sambil ngopi, ngeliat pemandangan kan indah sekali kan. Dia tuangkan itu dukunya ke kopi. Saya pikir cuma segitu, diaduk duku sama kopi. Saya bilang sama dia, Betawi saya keluar tuh. Tahu aja Babe seneng ngopi sama duku, saya bilang gitu. Tapi saat itu saya berpikir, ya Allah, ya saya suka mikir kayak begitu. Kalau nanti dia sudah dewasa, saya tua seperti anak kecil. Dia yang dewasa, yang tampan gagah, pulang kerja duduk disuguhin kopi. Saya yang tua rentaki, anak-anak datang. Dikit. Tanpa bertanya, ambil duku saya cemplungin kopinya. Iya, kira-kira marah kan? Itu berpikir logika saya saat itu ya. Masya Allah, iya ya. Ini kalau orang yang begini sama saya mah habis dah urusannya nih. Ini anak, innalillah. Dia duduk di pangkuan saya, ditanya semuanya. Ini Buya apa, ini Buya apa, Buya apa. Wallah cerewet nih anak betul-betul. Tapi saya nggak jawab pertanyaan dia karena saya takut dia kecewa. Udah jarang ketemu sama Buyanya. Ini nggak dijawab pertanyaan dia. Ditanya, Buya ini apa, ini buku Buya sayang. Ini apa, kunci motor Buya. Ini apa, tas Buya. Ini handphone Buya. Ya Allah. Kalau nanti saya sudah tua renta, sudah seperti anak kecil, dia pulang kerja saya balas, saya tanya dia nanti. Kamu dari mana, sama siapa, berapa, kemana? Coba jawab. Dia akan bilang, Buya cerewet banget sih, orang capek pulang kerja. Mungkin dia seperti itu, betul? Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Setelah menjadi orang tua saya baru paham. Ternyata Allah timbulkan cinta yang sejati dalam hati ini. Menyiapkan maaf yang banyak dari kesalahan yang anak lakukan. Demi Allah, hati ini tergerak untuk menyiapkan 11 maaf dari 10 kesalahan yang anak lakukan. Demi Allah, hati ini timbul 101 maklum buat 100 maksiat yang anak lakukan di hadapan kita. Orang tua kita pun sama. Ketika kita berbuat salah di mana-mana, orang tidak pandang baik sama kita, orang tua kita tak panggil kita, nak, kemarilah nak. Masya Allah. Bahkan saya pernah menyaksikan sendiri, saya nggak membenarkan si ibu ini bawa apa, tapi di kenyataan saya lihat sendiri kejadian di Cilegon ini. Beberapa tahun yang lalu, sebelum tahun 2000-an ini. Saya melihat ada seorang ibu yang membawa, maaf, ini salah, tapi ini kenyataannya. Dia bawa sebungkus rokok dengan berbagai jenis rokok dalam bungkus tersebut. Ya. Dia datang ke kantor polisi, ya saat itu saya tanya, Ibu mau kemana? Ini mau jenguk anak. Loh anaknya kenapa? Ujian. Anak saya ini nggak bener, banyak salah, orang nggak ada yang suka, sekarang di penjara. Masya Allah. Bapaknya
Saudaranya nggak ada yang jenguk. Lah, sudah nggak ada yang mau nengok sama dia. Karena saya ibunya, saya datang kemari. Ibu bawa apa itu? Kata orang kalau mau jenguk anak ini harus ngasih apa-apa ke polisi katanya. Masya Allah. Saya nggak bahas masalah kasih dan apa yang dikasihnya. Cuma Allahu Akbar. Ketika dunia tidak menerima keburukan seorang anak, ketika dunia mencemooh diri kita karena keburukan yang kita lakukan, orang tua kita tetap menerima kita sebagai anak. Bagaimana kita bisa menjadi hakim buat perbuatan dia? Coba kau campakkan mahkota di atas kepalamu. Orang tuamu mahkotamu. Mahkota yang bernama ibumu, ayahmu. Itulah mahkotamu dalam hidup ini. Demi Allah, ya Allah, ambil semua yang kau titipkan dalam hidupku, ambil. Ambil rumahku, kendaraanku, tanahku, ambil semuanya ya Allah, ambil. Tapi jangan pernah ambil tali kasihku pada kedua orang tuaku ya Allah. Maka kalau sampai ada orang mengatakan nanti aku kembali ke kampung berjumpa dengan orang tuaku, kalau aku sudah sukses, buang pendapat tersebut. Orang tuamu tak membutuhkan kesuksesanmu. Orang tuamu cuma pengen masih merasa menjadi orang tua untukmu. Jadilah anak di hadapannya. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah wahai manusia, kata Allah, merendahlah di hadapan orang tuamu bak piyik burung di hadapan induknya. Merendahlah. Lihatlah piyik burung dara, lihat. Walaupun sudah bisa terbang, kalau di hadapan induknya dia akan merendah, lihat. Suruh seperti itu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan ya Allah, berikan rahmat kepada keduanya ya Allah. Kama rabbayani shaghira. Seperti dia menyayangiku, mencintaiku, menyiapkan maklum untukku sejak kecil ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Subhanallah. Ini yang Uwais Al-Qarni pertontonkan. Ini yang Mus'ab bin Umair pertontonkan. Ini yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan lain sebagainya. Manusia-manusia mulia yang Allah muliakan di dunia karena memuliakan mahkotanya di atas dunia ini. Subhanallah. Jamaah, jangan campakkan mahkotamu mumpung masih ada. Saya katakan pada anak tersebut, temui orang tuamu. Sudah temui. Siapkan maklum yang banyak apapun yang terjadi. Besok temui mereka. Ambil tangannya, raih, cium. Cium tangan orang tua kita. Rasakan wangi kulitnya. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kita cium dari mereka. Daging dingin, telapak yang menguning, kulit yang membiru, itu bakal kita temui nanti. Air mata enggak menghidupkan mereka. Kunci surga telah hilang dalam hidup kita. Subhanallah. Jangan campakkan mahkota tersebut. Wallahu a'lam bishawab.